Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Hari ini aku akan ngebahas tentang bagaimana sih keistimewaan yang kita dapatkan kalau kita merutinkan membaca surat As-Sajdah. Serius, aku alhamdulillah sudah merutinkan untuk membaca surat ini. Dan bahkan aku pertamanya dengar tentang surat ini itu dari kawan aku, dan dia menyuruh untuk merutinkan membaca surat ini. Tapi aku nggak tahu apa sebabnya, dan ketika aku tanya, katanya ini adalah sesuatu yang disuruh atau diinginkan atau diingatkan oleh gurunya. Jadi karena aku sekarang lagi belajar tentang keistimewaan surat, jadi aku mengutamakan untuk mencari tahu tentang keistimewaan daripada surat As-Sajdah. By the way, surat As-Sajdah ini adalah surat yang diturunkan di Makkah, dan ini akhir-akhir Rasulullah ingin hijrah ke Madinah. Surat ini adalah surat yang berdasarkan atau yang disebut dengan surat Alif Lam Tanzil. Dan bahkan aku pernah mendengar salah satu riwayat hadis yang diberikan kepada Rasulullah daripada hadis Ad-Darim, yang bahwasanya kalau kita tuh banyak kesalahan atau banyak hal-hal yang kita lakukan ketika kita merutinkan membaca As-Sajdah, maka ketika pada akhir nanti kita dihisab, maka surat tersebut akan membela kita, bahwa surat tersebut akan mengatakan ampunilah semua dosanya karena dia sering dan selalu membacaku. Jadi menurut aku surat ini sangat menolong kita, karena memang kematian itu nyata dan pasti ada guys. Jadi kita harus mempersiapkan semua amalan-amalan kita supaya kita dapat dan mampu melewatinya untuk mendapatkan surganya Allah. Kedua, surat Sajdah ini juga bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Hal ini juga terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang bahwa barang siapa yang membaca atau merutinkan membaca surat As-Sajdah, maka surat tersebut akan menaungi kita ketika hari kiamat nanti, akan menjalurkan sayapnya untuk kita. Dan bahkan pada saat itu Rasulullah juga mengatakan bahwa tidak ada keburukan baginya, dan itu diulang 2 kali bagi kamu yang merutinkan membaca surat As-Sajdah ini guys. Rasulullah itu nggak akan pernah tidur sebelum membaca surat ini. Yang pertama itu surat As-Sajdah, dan yang kedua itu surat Al-Mulk. Dan ini juga terdapat yang diriwayatkan oleh maksudnya terdapat hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasa'i, yang bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, aku tidak akan mau tidur sebelum aku membaca surat Alif Lam Tanzil, yaitu surat Sajdah, dan Tabarakallah, yaitu surat Al-Mulk. Jadi guys, kita dapat merutinkan baca surat ini sebelum kita tidur, karena ini adalah sunnah Rasul yang ketika kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan yang keempat itu adalah dijauhkan dari setan. Guys, apa yang kita butuhkan di dunia ini, kita ingin dijauhkan daripada makhluk yang bernama setan itu. Karena mereka sangat mengganggu kita, karena mereka selalu mempengaruhi kita, dan bahkan karena mereka selalu mengganggu emosional kita, sehingga kita terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik dan bahkan tidak disukai oleh Allah. Jadi guys, kalau kamu merutinkan membaca surat As-Sajdah, kayak aku hadisnya gini, tentang ketika seseorang atau anak Adam itu bersujud lalu membaca surat As-Sajdah, maka syaitan pada saat itu menangis seraya mengingat, aku disuruh sujud oleh Allah, tapi aku tidak mau, maka aku akan mendapatkan neraka. Tapi anak Adam disuruh bersujud kepada Allah, tapi mereka mau, mereka akan mendapatkan surga. Hal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini adalah hadis sahih. Jadi guys, kayak jika kita ingin terhindar dari setan, kita bisa membaca surat As-Sajdah ini. Yang terakhir ialah membaca surat Sajdah ini, kalian tahu nggak
adalah surat yang dibaca oleh Rasulullah di hari Jumat di subuhnya. Setelah membaca Al-Fatihah, rakaat pertama Rasulullah membaca surah Sajadah, dan rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, Rasulullah itu membaca surat Hal Ataka Insan. Serius guys, kayak ini menjadi motivasi untuk aku untuk bisa atau bermotivasi untuk menghafal surat ini. Karena surat ini adalah surat yang Rasulullah baca ketika hari Jumat di subuhnya. Karena ini juga merupakan sunnah yang memiliki manfaat yang besar untuk kita, dan ketika kita untuk bisa atau mau untuk mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar. Jadi guys, kayak ini tuh menjadi motivasi untuk aku sendiri. Sebelum aku bahas atau aku buat video ini, aku belajar dulu, dan aku minta maaf kalau ada yang keliru atau salah paham atau yang kurang tepat. Teman-teman bisa komen di bawah. Kita jadikan ini sebagai tempat sharing kita untuk terus belajar menjadi seseorang yang lebih baik, yang lebih berilmu. Karena sesungguhnya apapun yang kita kerjakan itu harus berdasarkan ilmu, dan kita harus kayak mengetahui banyak hal, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dan jangan lupa untuk dukung aku dengan like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.